Kami sarankan untuk melihat video kami sebelumnya yang berjudul Sejarah Bangkit dan Runtuhnya Peradaban Atlantis terlebih dahulu, karena video kali ini saling terkait dengan video tersebut. Apabila pada video sebelumnya sudah kita paparkan secara rinci tentang isi deskripsi yang diungkap Plato, maka semakin jelas dan terang benderang di mana letak lokasi negeri Atlantis tersebut. Sebenarnya, Plato tidak pernah mengatakan bahwa Atlantis itu berada di Indonesia, sebab terminologi Indonesia belum ada pada waktu tersebut. Jadi, langsung saja, di manakah negeri Atlantis itu berada? Tidak harus pintar untuk menanggapi sebuah perdebatan yang mempersoalkan lokasi Atlantis ada di mana. Hanya dengan membongkar peta dunia dan menelusuri sendiri lokasi mana yang bisa memenuhi syarat dan kriteria bumi Atlantis. Di kawasan tropis hanya sedikit opsinya dan dapat langsung menduga posisi Atlantis tersebut. Tidak ada alternatif lain kecuali Sundaland atau Sundalandia. Ya, tanah Sundalandia ini setara seperti yang disampaikan oleh Plato yang dulu lebih besar dari Libya dan Turki. Namun sekarang telah lenyap sehingga cuma terlihat kerangkanya saja, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Daratan tanah besar lain yang berada di wilayah tropis adalah di area tengah dari daratan Afrika seperti Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, dan wilayah selatan tanah daratan Amerika seperti Brazil, Peru, Ekuador, Kolombia, dan Venezuela. Namun, dua wilayah daratan tersebut tidak lenyap dan tidak pernah hilang semenjak 20.000 tahun yang silam, serta ciri geografisnya tidak sesuai dengan deskripsi Plato. Sundalandia cocok 100% dengan segala deskripsi mengenai daratan Atlantis yang teruraikan dalam Timus and Critias. Tanah daratan Sundalandia pada era 11.600 tahun yang silam adalah tanah daratan yang menggambarkan sebuah semenanjung besar yang menjulur dari benua Asia. Semua ciri geografis alam yang juga terkandung di dalamnya jenis flora fauna dan sumber daya mineral logam seperti emas, perak, dan tembaga yang diurai dalam Critias dimiliki oleh Sundalandia. Ditambah lagi penjelasan mengenai keberadaan dataran aluvial besar di poros tengah daratan Atlantis yang sumber aliran sungainya berasal dari pegunungan di sekitarnya, sangat sesuai dengan kondisi sungai Sunda Purba di perairan Laut Jawa dan Selat Malaka yang anak sungainya berambang muara di wilayah pegunungan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang mengelilinginya. Jadi, jikalau dikatakan bahwa sungai Purba di Sundalandia bukan termasuk bukti keberadaan peradaban Atlantis, meskipun bukan bukti secara langsung, namun sungai Purba merupakan sebuah faktor penting untuk mendukung penyempurnaan tolok ukur Atlantisnya Plato. Terlebih lagi dimensi formasi tanah landai di mana ada kota metropolitan Atlantis yaitu 555 kali 370 km, sesuai juga dengan kondisi dimensi Laut Jawa bekas jejak dataran aluvial landai yang telah lenyap tenggelam. Silahkan dihitung sendiri agar percaya dengan teori yang kerap dikatakan omong kosong ini. Ya, Atlantis adalah Sundalandia, juga sama dengan yang dituliskan oleh Santos dalam bukunya. Penjelasannya cukup rumit dan berbelit-belit dan ada kalanya seakan tidak logis. Namun konsep utama yang disampaikan sebenarnya sederhana dan jenius. Sebenarnya telah banyak variasi calon Atlantis yang diusulkan, namun tidak ada yang tepat memenuhi syarat, dan yang membuat bingung tak satu pun yang melirik Sundalandia sebagai kandidat.
Apakah sungguh-sungguh tak ada ahli yang benar-benar khusyuk membaca Timus dan Kritias? Atau mungkin ada unsur kesengajaan membuat dan mengelabui orang dengan menciptakan banyak cerita dan kisah yang tidak logis untuk tujuan-tujuan tertentu? Santos memiliki kekeliruan cukup fatal karena telah menganalisa daratan Atlantis tenggelam dalam tempo sehari semalam, sama dengan apa yang ditafsirkan oleh kebanyakan orang. Oleh sebab itu, Santos menggunakan sebuah hipotesis yang seolah-olah sudah sangat dia yakini, yaitu bahwa yang meruntuhkan dan yang membuat Atlantis tenggelam adalah letusan gunung api Krakatau purba yang kemudian memantik cairnya massa es di bumi secara mendadak dan tiba-tiba, sehingga mengakibatkan air laut mengalami kenaikan setinggi puluhan meter hanya dalam tempo sehari semalam. Argumentasi tersebut tentu saja tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu bumi, sebab letusan katastrofi tidak menyebabkan cairnya es bumi. Akan tetapi kebalikannya, letusan katastrofi cenderung menurunkan suhu bumi, seperti juga halnya dengan letusan Gunung Toba yang cenderung menurunkan suhu bumi sampai beberapa derajat sampai 6 tahun lamanya. Di samping hal tersebut, dalam Timus and Critias tidak membahas peristiwa bencana letusan gunung berapi. Meskipun demikian, karya Santos sangat berarti dalam menciptakan ide mengenai posisi letak Atlantis yang lebih logis. Selain itu, Santos telah berusaha keras menghimpun berbagai mitos, tradisi, peta, serta catatan kuno dan berbagai macam referensi dan literatur untuk mendukung bukti bahwa bukan Plato saja yang mengungkapkan mengenai keberadaan tanah surga purba, pusat peradaban dunia, namun juga dikisahkan oleh berbagai sumber yang walaupun sebutan namanya tak sama, namun uraian deskripsinya mempunyai banyak kesamaan dengan uraian deskripsi Atlantis Plato. Contohnya adalah kisah dari seorang sejarawan terkenal dari Yunani, yaitu Diodorus Siculus, yang hidup pada era abad ke-1 sebelum Masehi, yang bercerita tentang Island of Helias, sebuah lautan di India bagian selatan, atau kisah tentang negeri Pun Mesir yang menyatakan negeri leluhur pertama mereka letaknya berada di timur jauh. Selain Atlantis, terdapat juga nama peradaban kuno yang terkenal, yaitu peradaban Lemuria atau The Land of Mu atau Tanah Mu. Kisah Lemuria muncul pertama kali dinyatakan oleh Augustus Le Plongeon tak lama setelah kembali dari misi perjalanannya menelusuri sisa reruntuhan peradaban suku Maya di Yucatan, Meksiko. Dari berbagai macam artefak, relief bangunan, serta berbagai simbol dan literasi hieroglif yang dia temukan, kesimpulan dari Le Plongeon adalah leluhur atau peradaban suku bangsa Maya lebih tua dibandingkan dengan peradaban Yunani dan Mesir. Bahkan jika lebih jauh dihitung mundur, semua peradaban tersebut menginduk ke sebuah peradaban yang sangat kuno dari sebuah daratan yang hilang tenggelam karena suatu bencana alam. Salah satu leluhur peradaban dari daratan yang hilang tenggelam tersebut adalah Ratu Lemuria yang membangun peradaban Yunani dan Mesir. Kemudian Le Plongeon mengartikan bahwa daratan yang disebut suku bangsa Maya adalah tidak berbeda dengan tanah Atlantis yang tertulis dalam Timus dan Critias yang diyakininya berada di tengah Samudra Atlantik. Kemudian James Churchward memperkenalkan lebih jauh lagi gagasan dari Le Plongeon ke dalam sebuah buku seri yang berjudul Lost Continent of Mu. Kemudian didaur ulang menjadi The Lost Continent Mu, dan selanjutnya tertulis dalam buku bestsellernya yang berjudul The Secret Symbols of Mu. Klaim dari Churchward menyatakan
bahwa penjelasannya dalam bukunya adalah hasil dari salinan tertulis dari huruf kuno pada 2 tablet tanah yang ditujukan oleh seorang pendeta tinggi di India pada waktu Churchward melaksanakan dinas militer di India, dan juga didapat dari tulisan 2.500 batu tablet sisa reruntuhan suku bangsa Maya di Meksiko yang berhasil dikumpulkan oleh William Ivan. Namun konon kabar yang beredar menyatakan bahwa 2.500 batu tablet tersebut lenyap pada waktu proses pengiriman dari Meksiko ke Amerika. Singkat ceritanya, Churchward menjelaskan bahwa di tanah Lemuria atau tanah Nu terdapat peradaban tinggi bangsa Lemuria yang berdiri sejak 50.000 sampai 12.000 tahun yang silam dan musnah akibat bencana alam. Pada saat terjadi bencana mega kolosal tersebut, jumlah penduduk bangsa Lemuria sudah menjangkau 64 juta populasi penduduk dan mewariskan berbagai kota besar serta koloni-koloninya di berbagai wilayah di seluruh penjuru dunia. Sebuah ciri khusus peninggalan bangsa Lemuria adalah sebuah simbol manusia burung dan simbol dewa matahari yang berbentuk ukiran pada artefak-artefak dan peninggalan megalitik di berbagai tempat di dunia, termasuk berbagai patung batu besar di Pulau Mulaisir Polinesia. Akan tetapi penafsiran Churchward tidak sama dengan penafsiran Le Plongeon. Churchward lebih mempercayai bahwa daratan besar yang hilang tenggelam dari leluhur suku bangsa Maya dan juga berbagai bangsa lainnya termasuk Yunani dan Mesir bukan berada di Samudra Atlantik, namun berada di tengah Samudra Pasifik. Ya, interpretasi dan hasil karya Le Plongeon ataupun Churchward, keduanya lebih banyak mendapat tanggapan negatif dari kalangan ilmiah. Yang menjadi menarik adalah menentukan sebuah alasan utama mengapa karya mereka dibuang. Jawabannya, karena mereka berteori mengenai benua yang hilang tenggelam di tengah samudra, di mana yang satu bilang di Samudra Pasifik, sedangkan yang satunya di tengah Samudra Atlantik. Sebab kondisi tersebut merupakan sesuatu yang tak masuk akal bagi dunia ilmiah, khususnya menurut ilmu geologi. Mungkinkah daratan Atlantis berada di dasar samudra yang sangat dalam? Serta siapa yang mau melakukan penelitian di dasar laut yang dalam? Ya, akibat penafsiran yang ceroboh tersebut, maka aktivitas keras mereka yang sesungguhnya menjadi terseret ikut dianggap tak berguna, sama seperti teori konyol dari Santos yang menyatakan bahwa letusan gunung berapi bisa mencairkan es. Tercipta sebuah kejanggalan apabila ide ajakan untuk mempercayai sebuah benua khayalan yang hilang lenyap tenggelam samudra yang dalam dianggap lebih masuk akal dibandingkan dengan menerima usulan dataran yang benar-benar pernah ada yang dikenal dengan nama Sundaland. Kita masih dapat menyaksikan bekas sebuah daratan tersebut dan tidak membuat laut yang dalam, namun lebih dangkal jika dibandingkan dengan Samudra Pasifik maupun Atlantik. Namun perlu difahami, pada zaman Le Plongeon dan Churchward, artikel geologi Sundaland belum banyak terpublikasi dan didengar oleh kebanyakan orang. Cerita sebuah daratan besar yang lain yang tidak kalah fenomenal adalah daratan Kumari Kandam. Yang menarik dalam cerita Kumari Kandam ini tertulis pada awal abad Masehi dalam literatur kuno Sanggam Tamil India. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan kuno yang bernama Pandian yang lokasinya terletak di antara dataran sungai besar Kumari dan Pahruli dengan dikelilingi wilayah pegunungan. Selanjutnya, laut yang ganas mengambil alih sungai dari dataran besar tersebut hingga sang penguasa Pandian menyerang dan menaklukkan tanah Raja Chera dan Chola di India sebagai penggantinya. Lantas hubungannya apa dengan Nusantara dan Sundalandia? Ya, hubungannya adalah sungai purba besar di Sundalandia yang juga ada dua. Yang satu terletak di Selat Karimata dan bermuara di Laut Cina Selatan pada era sekarang.
Dan yang satunya lagi terletak di Laut Jawa pada zaman sekarang dan bermuara ke arah timur, yaitu di sekitar selatan Selat Makassar. Deskripsi letak dari lokasi tanah Pandian tersebut berada di selatan Semenanjung India, yang selanjutnya oleh Kongres Nasionalis Tamil Kumarikandam ini disebut juga sebagai Lemuria, pusat peradaban dunia yang lokasinya berada di tengah Samudra Hindia. Kepala editor Etymological Dictionary Project yang bernama Hermati Banan dari pemerintahan Tamil Nadu mengatakan bahwa dirinya mampu menerjemahkan transkrip kuno pada artefak Indus yang berisi tentang informasi bahwa peradaban Kumarikandam merupakan leluhur bangsa Tamil yang mulai berkembang sejak 50.000 tahun yang silam sampai tenggelam akibat banjir mega kolosal sejak 16.000 tahun yang silam. Selanjutnya, 6.000 tahun sebelum Masehi, Raja Pandya Kumarikandam membangun kerajaan kedua di tanah yang dijajahnya, yaitu wilayah India yang istilah zaman sekarang. Yang menarik dan juga janggal dari Kongres Tamil tersebut adalah kesepakatan letak Kumarikandam yang berada di tengah Samudra Hindia yang pastinya tidak dapat diterima oleh para pemerhati sejarah geologi karena di Samudra Hindia tak pernah ada tanah tenggelam semenjak ribuan sampai berpuluh-puluh ribu tahun yang silam. Yang cenderung tepat adalah bahwa sejarah tektonik mengatakan bahwa pulau India tersebut pada 90 juta tahun yang silam memang lokasinya berada di Samudra Hindia. Namun akibat proses tektonik lempeng, dataran tersebut bergeser dan melaju ke arah utara dengan kecepatan 20 cm per tahun hingga akhirnya menabrak benua Asia pada periode 50 sampai dengan 45 juta tahun yang silam yang mengakibatkan lahirnya pegunungan Himalaya. Jadi apabila dikaitkan dengan geologi, maka cerita dataran Kumarikandam di Samudra Hindia waktu kejadiannya banyak kekeliruan. Mungkin Kongres Tamil pada waktu itu tidak menyadari keberadaan daratan tenggelam yang lebih masuk di akal, yaitu Sundalandia. Mungkin juga mereka bersikap tidak akan pernah mengakui karena hingga sekarang bangsa India sudah terlanjur basah dikenal sebagai cikal bakal peradaban Indonesia. Masa ia harus mengakui kebalikannya?